Pak Gilbert memberitahu, lebih baik apa keberadaanmu ini saja, Daud. Kenapa? Daripada kamu nanti ingat semua, itu berbahaya karena ada rahasia-rahasia kegelapan yang masih tersimpan di memori saya, Thomas. Iya. Ini kekuatan-kekuatan rahasia kegelapan, Thomas. Iya. Dan itu sangat rahasia. Dan itu kalau sampai terbuka pikiran saya ingat sadar semua, itu sangat berbahaya. Makanya Pak Gilbert beritahu, udah apapun keberadaanmu ya terima aja lah. Jadi saya pun, walaupun saya ini ingatan saya kadang ingat kadang enggak, makanya saya ini kalau bicara kan diulang-ulang, Thomas. Iya. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Langsung saja kita akan dengarkan. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Tapi saya terima anugerah ini, Thomas. Iya. Kenapa? Saya tanya sama Pak Gilbert. Pak Gilbert memberitahu, lebih baik apa keberadaanmu ini saja, Daud. Kenapa? Daripada kamu nanti ingat semua, itu berbahaya karena ada rahasia-rahasia kegelapan yang masih tersimpan di memori saya, Thomas. Iya. Ini kekuatan-kekuatan rahasia kegelapan, Thomas. Iya. Dan itu sangat rahasia. Dan itu kalau sampai terbuka pikiran saya ingat sadar semua, itu sangat berbahaya. Iya. Makanya Pak Gilbert beritahu, udah apapun keberadaanmu ya terima aja lah. Jadi saya pun, walaupun saya ini ingatan saya kadang ingat kadang enggak, makanya saya ini kalau bicara kan diulang-ulang, Thomas. Iya. Kenapa saya bicara diulang-ulang? Karena saya pernah hilang ingatan itu, kadang ingat kadang tidak gitu loh. Iya. Nah, untungnya apapun keberadaan saya, kekurangan saya, penting saya melayani, memberitakan Injil. Itu Amen. aja, Thomas. Amin. Nah, jadi kadang itu kalau ada orang telepon saya gitu tuh, saya jawabannya singkat aja, Thomas. Iya. Karena kalau udah di atas 15 menit, ini yang di konseling bukan dia, tapi saya, Thomas. Jadi konslet. Jadi ya, tapi apapun keberadaan saya tetap bersyukur sama Amen. Tuhan, gitu, Thomas. Nah, dalam pelayanan, kalau Tuhan percayakan sama kita, jadi kalau saya diundang khotbah atau tidak diundang khotbah, saya punya prinsip seperti ini. Kalau Tuhan ingin saya khotbah, saya khotbah. Tapi kalau Tuhan tidak mau saya khotbah, ya berhenti, gitu, Thomas. Iya. Jadi saya tidak mau memaksa diri gitu loh, Thomas. Betul. Makanya saya itu, Thomas, tidak ada Instagram, tidak ada. Iya. Saya Instagram tidak ada, Facebook tidak ada, akun YouTube tidak ada, upload YouTube juga tidak pernah, saudara. Iya. Kenapa? Karena saya tujuannya hanya untuk memberitakan Injil, bukan cari uang atau sunkrep gitu loh. Iya. Yang penting saya melayani Tuhan, Injil diberitakan. Makanya kalau ada yang upload, siapapun silahkan upload gitu loh. Iya. Kenapa saya persilahkan upload? Yang penting Injil diberitakan. Dan saya sendiri pun tidak pernah menjual lagu yang Tuhan berikan ke saya, Thomas. Iya. Dan saya, Thomas, tidak merasa
pencipta Pencipta lagu. lagu. Karena saya ini adalah ciptaan, Thomas. Ciptaan. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak? Ya, pencipta itu adalah yang Ya, tidak ada menjadi ada. Ya, betul? Betul. Pencipta itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau saya itu dapat lagu, itu dengar dari telinga. Berarti kan saya hanya mendengar. Iya. Artinya sudah ada, betul? Betul. Makanya saya merasa bukan pencipta, tetapi ciptaan. Gimana menurut Thomas? Betul, Pak. Ya, kan konsep pencipta kan itu, Thomas. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau saya kan dengar, Thomas. Dengar. Jadi saya merasa bukan pencipta. Bukan pencipta. Nah, lagu-lagu yang Tuhan berikan ke saya, Thomas, suatu kali ya, Ya. ada awan kemuliaan, ku tak ingin jauh. Nah, waktu itu kan Alek Kembar bantu saya untuk lagu ini jadi, Thomas. Ya. Nah, pada waktu saya bawa ke Bapak Jendi Gosali, Ya. nah, Bapak Jendi Gosali ngomong, kalau lagu ini tidak ada Yonatan Prawira, tidak bisa direkam. Iya. Saya ngomong, terserah Pak Jendi, penting. Makanya saya berkata, puncaknya itu Yonatan Prawira. Karena apa? Karena syarat dari Pak Jendi, kalau tidak ada Yonatan Prawira, tidak boleh direkam. Gimana, Thomas? Nah, akhirnya saya ngomong, ya silahkan. Kenapa? Saya ngomong sama Bapak Jendi Gosali, saya orang kampung, saya orang desa, saya bukan pencipta lagu. Saya hanya mendengar suara Tuhan, dan saya ini ciptaan gitu. Nah, makanya lagu itu disempurnakan sama Yonatan Prawira. Nah, kenapa saya ngomong puncaknya, Thomas? Karena syarat Pak Jendi, kalau tidak ada Yonatan Prawira tidak boleh direkam. Saya hanya nurut aja. Asal Injil diberitakan, jadi berkat. Gitu aja, Thomas. Amin. Jadi siapapun penciptanya, bagi saya tidak ada masalah. Alek Kembar oke, Yonatan Prawira oke. Semua oke. Dan kenapa? Karena saya merasa ciptaan. Ciptaan Tuhan. Nah, saya mau tanya, Thomas pencipta atau ciptaan? Ciptaan, Pak. Ciptaan. Nah, Ciptaan Tuhan Yesus. ada suatu pengalaman dalam hidup saya, Ya. dalam namanya memberi, Thomas. Iya, Pak Daud. Suatu kali saya diutus ada di Kalimantan Barat. Ya. Itu dari sekolah Alkitab kita, Inteos, Thomas. Inteos, ya, Pak. Gereja Sidang Jemaat Allah. Ya. Waktu itu, saudara, saya dikasih uang sama orang tua saya, 100.000 rupiah. Oh. Dan uang tiket pulang pergi kapal, namanya kapal Binaya. Itu di Semarang, Thomas. Iya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya naik kapal barang, Thomas. Oh. Nah, saya ke Kalimantan Barat itu kira-kira tahun 93-94, Thomas. Oh, lama sekali ya. Waktu itu ada kerusuhan di daerah Sanggoledo. Oh ya. Nah, 5 jam tuh, Pak, dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. nah, waktu di kapal itu, di kapal Binaya itu, waktu itu, Thomas, itu kapal barang itu banyak binatang-binatang dibawa dari bebek, ayam, kambing. Nah, saya itu tidur sama mereka, Thomas. Ya, buang air besar macam-macam disitulah, wong itu kan binatang tidak ke toilet gitu loh. Nah, sampai mabok itu, Thomas.
sampai mabok saya di situ. Terus? Nah, waktu dorong-dorongan ada pendeta kedorong kena pintu sampai keluar darah, Thomas. Oh. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Thomas. Ya. Berikan uangmu semua ke pendeta ini. Wah, saya kaget sama. Dan nanti uang 100.000 saya nanti di Kalimantan gimana? Nah, saya ngomong sama Tuhan. Pendetanya 25.000, saya 75.000. Tuhan berkata tidak. 50.000 pendeta, 50.000 saya. Tuhan berkata tidak. Akhirnya saya ngomong gini, udahlah nih yang terakhir Tuhan, tolonglah cincai-cincai lah gitu. Saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, pendetanya 90.000, saya 10.000. Gitu Thomas. Nah, waktu itu Tuhan bicara baiklah. Nah, saya temui pendetanya, Thomas. Pak pendeta, ini berkat Tuhan. Itu uang 90.000 rupiah. Pendetanya berkata, haleluya. Nah, saya pusing, Thomas. Kenapa? Uang 10.000 gimana hidup ini, Thomas? Itu 93, 94 itu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dari Pontianak saya di perjalanan. Namanya penginjilan itu harus dengan hati yang benar, Thomas. Betul. Nah, sampailah ke Singkawang. Saya menginap di gereja sidang Jemaat Allah, Thomas. GSJA ya. GSJA, pendetanya namanya Matius Mau. Oh, Matius Mau, ya. Nah, Pak Matius Mau, Thomas. Ya. Nah, di situ Thomas, saya kira di Singkawang saya diutus. Nah, waktu itu Thomas, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba saya lihat langit terbuka. Dan ada merpati putih turun dari langit, Thomas. Iya, Pak Daud. Membawa setangkai pohon zaitun, daun zaitun. Nah, tiba-tiba ada minyak mengalir ke badan saya, Thomas. Dan waktu itu terdengar suara dari surga, Thomas. Iya, Pak Daud. Aku menyertai, jangan takut. Amin. Nah, setelah itu perjalanan, Thomas ya. Ya. Nah, waktu itu saya menuju pedalaman, Thomas. Ya. Jadi saya pernah ke namanya Bengkayang, itu pernah, Thomas. Pernah ya. Nah, di situ Thomas, saya masuk ke pedalaman. Ya. Itu rumahnya ada di pohon-pohon, Thomas. Ya. Rumahnya di pohon-pohon, Thomas. Ya. Dan rumahnya itu modelnya cagak-cagak kayu gitu, Thomas. Oh, iya, Pak Daud. Itu tahun 93, 94, Thomas. Ya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu, Thomas, udah hidup susah, makannya susah. Bener juga, Thomas. Di sana tidak ada toko, tidak ada warung, Betul, Pak. Sinyal. tidak ada minimarket. Nah, apa yang terjadi, Thomas? Saya berdoa sama Tuhan, Thomas. Pas saya berdoa, nah makanya minyak urapan itu ada gunanya. Betul. Saya doa minyak urapan itu, darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, benteng Elohim yang maha tinggi. Nah, tak olesi minyak di setiap pintu itu, Thomas. Ya. Tiba-tiba ada mando terbang, Thomas. Waduh. Mandonya terbang, peng. Jadi saya ini sudah ke daerah Sanggoledo, Bengkayang, Sedane. Nah, Sedane, setelah itu Sejaro. Colak itu, Pak. Sampai mau daerah Sinapit, Thomas. Perbatasan ya, Pak ya? Mau daerah dekat Songkung lah namanya, Songkung. Thomas. Wah, berarti itu masuk dalam sekali, Pak. Iya. Waduh. Nah, panas tuh. Dan apa yang terjadi, Thomas? Nggak ada AC di sana. Nah, dan waktu itu, Thomas, ya, saya berdoa darah Yesus. Itu ada mando terbang itu tidak bisa masuk ke tempat yang dikasih tanda minyak urapan itu, Thomas. Di situ Tuhan bukakan mata rohani saya. Ya. Minyak-minyak yang saya oleskan itu, Thomas, ya, berubah jadi api semua, Thomas. Wow. Jadi minyak urapan itu ada gunanya, Thomas.
Ya. Dan saya ketemu orang-orang Dayak langsung Thomas. Wong saya di pedalaman Thomas. Iya. Dan apa yang terjadi Thomas? Iya. Besoknya saya dikirim lagi guci-guci terbang Thomas. Saya doa darah Yesus itu Thomas, bentengi tempat ini, bentengi. Ya. Itu saksinya banyak Thomas. Ya. Itu saksinya banyak Thomas. Iya. Dan apa yang terjadi Thomas? Saya doa darah Yesus itu Thomas. Iya. Nah, di sana itu ada kepercayaan suku Thomas. Betul. Nah, ada kepercayaan suku setempat Thomas. Iya. Nah, saya doa darah Yesus, hancurkan kuasa gelap, demi nama Yesus roh setan keluar. Nah, langsung saya lihat pintu-pintu yang saya kasih minyak urapan itu berubah jadi api semua Thomas. Wow. Iya, iya. Jadi minyak urapan itu ada gunanya Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, di situ Thomas ya, Iya. hari Minggunya saya masih ingat. Waktu itu kebaktian itu hanya 2 orang Thomas. Nah, jadi saya sama teman saya sama satu yang jaga situ Thomas. Iya. Jemaatnya 1 doang. Jadi persembahannya berapa saya tahu Thomas. Bapak yang ngitung sendiri. Karena saya yang khotbah, saya yang nyanyi, yang pimpin pujian saya semua Thomas. Wah, tiba-tiba ada gitu Thomas. Oh, Mangkok merah berjalan Thomas. Iya, mangkok merah berjalan. Wah, itu artinya perang. Perang itu, Pak. Nah, mereka masuk ke tempat gereja. Saya kira ngapain itu Thomas. Nggak taunya kepala suku sama kepala adat itu yang ngirim kuasa gelap ke saya Thomas. Waduh. Disitulah terjadi peperangan Thomas. Iya. Peperangan rohani Thomas. Saya doa demi nama Yesus. Kepala suku, kepala adat ambruk Thomas. Wih. Nah, langsung satu kampung itu bertobat semua. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itulah namanya Injil masuk Kalimantan Barat Thomas. Amin. Nah, itu saksi hidupnya adalah Pendeta Matius Mau Thomas. Matius Mau ya, Pak. Itu di gereja Sidang Jemaat Allah di Singkawang Thomas. Di Singkawang, Pak ya. Itu orang dibaptis itu Thomas banyak sekali Thomas. Setiap hari. Wow. Kampung ke kampung Thomas. Wow. Makanya di sana kan sudah banyak Kristen Thomas. Ya. Dan Katolik kan. Ya. Nah, itu Injil masuk di sana Thomas. Amin. Dan apa yang terjadi? Yes. 1 bulan saya di pedalaman Thomas. Iya. Nah, saya pagi dikasih babi hutan, siang rusa, malam kancil, ganti-gantian pokoknya Thomas. Iya. Nah, dan apa yang terjadi Thomas? Nah, uang 10.000 itu tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, terusan 1 bulan saya dipanggil sekolah Alkitab untuk kembali Thomas. Iya. Nah, saya kembali ke Solo di gereja Sidang Jemaat Allah di Inteos. Nah, itu saksi hidupnya banyak Thomas. Iya. Dan 10.000 itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, karena di sana saya makannya itu semua gratis. Karena tidak ada warung, tidak ada toko, tidak ada minimarket. Waktu itu rumahnya di pohon-pohon Thomas. Betul Pak. Jadi Thomas, waktu masa muda saya, ya, saya di Kalimantan Barat itu sudah sampai daerah Bengkayang, Sedane, Sejaro, Sinapit Thomas. Iya. Sampai deket daerah Sungkung. Sungkung ya. Makanya Thomas, ya, saya itu kalau ada yang ributin lagu-lagu, saya itu tidak ada masalah Thomas. ya. Kenapa? Itu kan lagu Tuhan. Betul. Penciptanya adalah Tuhan. Karena betul. apa? Saya kan ciptaan. Ciptaan. Nah. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Bila ada di antara kalian yang ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi.
melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Kalian bisa bergabung dalam acara Zoom-nya, dan juga mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan memberikan kabar baik kepada kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di ganjang surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah bersama dengan kalian, kebaikan Tuhan bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.